menaikkan syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di saat yang indah ini ketika kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami terlalu yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di saat yang sama juga Engkau ada di setiap rumah umat-umat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Karena bukti kebesaran Tuhan, kami masih boleh ada. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh naikkan syukur kami saat ini Tuhan. Dan terlebih lagi saat ini, kami rindu diberkati dengan kebenaran firman. Berfirmanlah bagi kami semua. Karena hari-hari ini betapa kami selalu rindu dan haus akan Engkau. Biar pribadi-Mu senantiasa selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Memberikan tuntunan-tuntunan ilahi bagi setiap kami. Sehingga kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Urapi kami hamba-Mu Tuhan. Ia akan menyampaikan berita firman-Mu. Dan juga Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-umat Tuhan yang boleh menikmati kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biar Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini. Pada saat yang sama, Roh Kudus-Mu juga bekerja di setiap rumah-rumah umat-Mu. Terima kasih Tuhan, sama-sama kami mau diberkati saat ini dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pada saat ini kembali lagi kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingin percaya, walaupun mungkin secara fisik kita ada di tempat yang berbeda-beda. Saya ada di gereja dan jemaat Tuhan ada di rumah masing-masing. Tetapi secara roh, kita sementara berada di tempat yang sama. Yaitu di hadirat Tuhan. Amin. Itu sebabnya kalau kita ada di hadirat Tuhan, kita akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat yang ajaib, berkat yang indah. Yaitu ada tuntunan-tuntunan ilahi. Rohnya yang akan sentiasa memberikan kita kekuatan hari-hari ini. Lewat firman-Nya. Itu sebabnya mari saudara yang ada di rumah masing-masing. Mari kita mau buka hati kita. Kita mau terima berkat firman Tuhan pada saat ini. Dan ini menjadi kekuatan bagi gereja Tuhan yang ada di akhir zaman. Di hari-hari ini. Untuk kita senantiasa terus menikmati pemberkatan dari Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita sementara menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita terus menjaga iman dan keyakinan kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Mari langsung saja saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-46. Kitab Mazmur pasal yang ke-46. Kita akan membaca ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-8. Puji Tuhan. Kitab Mazmur pasal yang ke-46, saya akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Puji Tuhan, firman Allah berkata demikian dengan perikop Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Puji Tuhan. Pada saat ini saya akan memberikan tema khotbah yaitu Allah tempat perlindungan kita. Jadi Allah adalah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan. Kita lihat dalam ayatnya yang kedua, di sana pemazmur atau Bani Korah
berkata bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sejarah perjalanan bangsa Israel yang pernah mengalami suatu masa jayanya diangkat oleh Tuhan dan akhirnya dibawa tercerai-berai di muka bumi ini. Tetapi membuat suatu pelajaran bagi Korah bahwa dia melihat bahwa Allah yang dia sembah dan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang terbukti, baik segala pertolongannya, baik segala anugerahnya, segala kebaikannya. Ini dialami oleh orang-orang Israel. Dan juga saya akan percaya sampai saat ini, bahwa kehadiran Allah itu membawa dampak yang luar biasa bagi kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Puji Tuhan, dari hal ini kita melihat bahwa firman Tuhan berkata bahwa Allah itu bagi kita. Artinya apa? Allah itu bagi kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita tahu, walaupun kita hari-hari ini sementara berada dalam keadaan situasi mungkin tidak seperti dengan bulan-bulan kemarin, dengan kejadian peristiwa yang sementara melanda seluruh dunia. Sehingga ada batasan-batasan, sehingga kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, beribadah, bersekutu. Bahkan ada banyak hal lain sebagai rutinitas kita yang harus kita lupakan. Dan kita hanya ada di rumah. Dan sebagian dari kita mungkin yang mengalami begitu banyak hal dalam hidup ini. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa segala sesuatu itu jadi atas kehendak Tuhan. Atau ada dalam rencananya, atau ada dalam agendanya Tuhan. Kita lihat ayat ini ditulis ribuan tahun ke belakang, sebelum peristiwa hari-hari ini kita alami. Tapi kalau Tuhan berkata bahwa Allah adalah tempat perlindungan, karena firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman, di mana kita hidup di hari-hari ini, akan datang masa-masa yang sukar. Dan begitu banyak juga Alkitab mencatat bahwa kita sebagai orang percaya memiliki suatu tempat perlindungan. Ini jauh-jauh hari sebelum dicatat oleh firman Tuhan, dan hari ini telah terjadi. Bagaimana hari-hari ini kita, ya kan? Pemerintah memberikan himbauan supaya setiap orang untuk tetap di rumah saja. Tentu dengan alasan-alasan yang telah diperhitungkan oleh pemerintah untuk supaya jangan memperluas atau penyebaran ini bisa terhenti. Sehingga kita disuruh untuk tetap di rumah. Ini bentuk dari perlindungan atas wabah yang sementara terjadi ya. COVID-19 yang hari-hari ini sementara merajalela di seluruh dunia. Tetapi bagi orang percaya bagaimana kita menyikapi hal ini. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini, saat-saat yang terjadi sekarang, semuanya ini sudah difirmankan oleh Tuhan. Itu sebabnya bagi orang percaya yang selalu hidup dekat dengan Tuhan, dia selalu memiliki benteng-benteng pertahanan. Dan terlebih dari itu, orang mencari tempat yang aman. Di muka bumi ini mungkin orang berusaha, di mana lagi tempat yang aman. Istilahnya kalau hari ini tempat yang tidak lagi terjamah oleh virus ini. Mungkin orang mencari tempat kalau dia punya banyak uang. Mungkin dia akan berusaha pergi ke suatu tempat, mengisolasikan diri, mengkarantinakan diri. Mencari tempat yang aman supaya dia tidak terkena dengan wabah COVID-19 ini. Tapi kita lihat sehebat apapun, pemerintah berusaha untuk melindungi setiap warganya kalau boleh tidak terkena dengan virus ini. Dengan begitu banyak usaha upaya oleh pemerintah dilakukan supaya penyebaran virus ini kalau boleh dapat dihentikan. Supaya tidak lagi pertambahan jumlah orang-orang yang positif terkena dengan COVID-19 ini. Tapi setiap kita orang percaya, kita punya satu tempat perlindungan. Yaitu apa? Allah, dia Tuhan. Dan perlindungan yang Tuhan janjikan adalah perlindungan yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di sini ayat yang kedua, Allah itu bagi kita. Artinya apa? Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Allah itu ada bersama dengan kita. Allah itu selalu menyertai kita. Seperti pujian tadi berkata bahwa dia Allah Immanuel. Dan keberadaannya dalam setiap kehidupan saya dan saudara itu bersifat abadi, bersifat kekal selama-lamanya. Arti dalam satu batasan waktu yang tidak dapat ditentukan. Kalau mungkin masa-masa ini ketika terjadi masa darurat
biasanya pemerintah memberikan masa tanggap darurat 14 hari. Orang harus dalam batasan-batasan sosial supaya tidak bisa berinteraksi dekat. Kemudian tambah akhirnya jadi 1 bulan. Nah sekarang tambah lagi, kita tidak tahu. Tetapi di masa-masa seperti ini Allah ingin membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang kehadirannya dalam setiap kehidupan orang percaya itu apalah? Kekal. Amin. Mari kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-33. Nanti sebentar kita akan balik lagi dalam ayat-ayat ini. Kita lihat dulu dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-27. Kitab Ulangan 33 ayat 27 dan 28. Firman Tuhan berkata demikian. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu. Dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan tentram. Dan sumber Yakub diam dan tidak terganggu. Di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikan embun. Wah, luar biasa. Jadi kita lihat firman Tuhan berkata Allah yang ada bagi kita. Atau Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Atau Allah yang menyertai kita. Dan kehadirannya itu membawa berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yaitu berkat pertama adalah berkat perlindungan. Karena firman Tuhan berkata di sini, karena Allah yang abadi, Ulangan 33 ayat 27. Dia adalah Allah yang abadi, tempat perlindunganmu yang abadi. Artinya apa? Selalu tersedia, selama-lamanya. Dia selalu ada sebagai Allah yang menjadi perlindung bagi setiap umat-umatnya. Sama halnya Bani Korah, katakan hal ini. Karena itu sudah terbukti dalam perjalanan bangsa Israel. Saya percaya juga kita sebagai orang-orang Israel di akhir zaman ini dalam mengarungi kehidupan di tengah dunia ini. Ketika ada begitu banyak ancaman, begitu banyak musuh, ada begitu banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Tapi kita percaya bahwa Allah ada dan Dia hadir sebagai perlindungan bagi setiap orang percaya. Karena firman Tuhan berkata, Dia hadir dalam keadaannya sebagai Allah yang sifatnya kekal. Jadi firman Tuhan berkata di sini, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Artinya apa? Ada tangan-tangan yang luar biasa yang sifatnya kekal. Yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan pernah berkesudahan. Itu sifatnya kekal. Kalau sifat perlindungan manusia, sifat perlindungan kekuatan dunia ini, itu sifatnya sementara. Ada batasnya, ketika semua sumber daya habis, maka apa? Tidak ada lagi tempat perlindungan yang paling aman. Tetapi Allah Dia menyediakan suatu tempat perlindungan yang kekal. Artinya apa? Tidak akan habis-habisnya. Dan di dalam perlindungan Allah yang kekal ini, atau di dalam perlindungan Tuhan yang bersifat abadi ini, firman Tuhan berkata, Ia akan apa? Mengusir musuh dari depanmu. Dan berfirman apa? Punahkanlah. Kita lihat ada musuh yang akan Tuhan halau dari depan kita. Apa yang menjadi musuh-musuh setiap kehidupan orang percaya atau semua umat manusia hari-hari ini? Mungkin kita memiliki musuh yang tidak kelihatan. Yang namanya mungkin COVID-19. Musuh yang tidak kelihatan. Tetapi firman Tuhan berkata ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Kita ada di dalam Allah, Allah ada di dalam kita, maka perlindungannya yang kekal, lengan-lengannya yang kekal, Ia akan membawa kita menikmati kehidupan yang aman dari setiap serangan musuh. Usaha pemerintah, usaha setiap negara untuk bisa menangkal setiap serangan yang namanya virus ini, karena memang tidak kelihatan. Tapi akhirnya pun kita lihat dengan begitu kuatnya pertahanan yang dibangun oleh manusia, oleh kekuatan dunia ini, akhirnya bisa dijebol. Tetapi ketika Allah yang menjadi tempat perlindungan kita, kita percaya bahwa perlindungannya kekal. Dan sifat kekekalannya ini, karena Dia adalah Allah yang sanggup melihat segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Maka firman Tuhan berkata, Dia dengan lengannya yang kekal, Dia akan sanggup mengusir setiap musuh yang ada di hadapan kita. Dan berfirman apa? Punahkanlah. Segala sesuatu pasti bersama dengan Tuhan
akan diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Ayat yang ke-28, maka Israel apa? Diam dengan tentram, diam dengan damai sejahtera. Hari-hari begitu banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Hari-hari ini banyak orang yang hidup tidak ada lagi kedamaian. Orang mau pergi lagi saja keluar rumah, sudah begitu sangat mawas diri. Pakai perlengkapan keamanan, sudah pakai masker, sudah sama orang lain sudah saling curiga. Karena apa? Ada ketakutan, nanti orang ini bawa virus. Apalagi orang yang gak kita kenal, ketemu di keramaian. Makanya orang dibatasi. Ada orang juga dengan kemampuan dirinya yang ada, dia berusaha. Ya kan, cuci tangan, mandi sebersih, jaga kesehatan. Tetapi yang namanya virus yang tidak kelihatan. Kita hanya perlu satu tempat yang namanya perlindungan kekal, perlindungan abadi. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan berkata, kita akan apa? Aman dan tenang. Maka Israel akan diam dengan tentram. Dan sumber Yakub diam dan apa? Tidak terganggu. Kita lihat, ada begitu banyak usaha pekerjaan yang terganggu hari-hari ini. Ya, anak-anak yang sekolah terganggu. Ya, orang yang dengan segala rutinitas mungkin ke pasar, ke toko, akhirnya terganggu. Ada begitu banyak hal yang terganggu. Tapi saya akan percaya iman, percaya pengharapan kita kepada Tuhan. Ini tidak akan terganggu di dalam hadirat Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata sumber. Artinya apa? Sumber kehidupan. Allah yang memberikan kekuatan. Allah yang menjadi sumber kekuatan. Pertolongan bagi kita. Itu tidak akan pernah terganggu. Amin. Walaupun ada batasan-batasan gerak-gerik kita yang terganggu, usaha kita terganggu. Tapi percayalah dia sebagai sumber kehidupan tidak akan pernah terganggu. Itu salurannya itu terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena kehadirannya dalam setiap kehidupan keluarga kita, rumah kita. Dalam setiap kehidupan kita pribadi. Sehingga firman Tuhan berkata sumber Yakub diam dan tidak terganggu di dalam satu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikan embun. Yang di dalamnya firman Tuhan berkata, ada suatu negeri yang ada apa? Gandum. Gandum bicara tentang firman Allah. Anggur bicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata, dan langitnya selalu menitikan embun. Ada berkat-berkat surgawi yang selalu tersedia ketika kita ada dalam apa? Perlindungan Tuhan. Nah ini yang Tuhan janjikan. Inilah bukti kehadiran Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kita lihat Bani Korah berkata, Allah itu ada bagi kita. Allah itu bagi kita. Allah itu bersama dengan kita. Untuk apa dia hadir? Untuk memberikan perlindungan. Dan dalam perlindungan yang abadi, dalam lengan yang kekal, dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dia selalu menyediakan. Firman-Nya selalu memberikan kita kekuatan. Roh Kudus-Nya selalu memberikan kita sukacita. Bahkan berkat-berkat-Nya selalu tercurah dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Selanjutnya ayat ini berkata, kita kembali kepada ayat ini. Sebagai Allah yang hadir dalam kehidupan kita dan keuntungan yang kita nikmati ketika dia ada bersama dengan kita menikmati perlindungan. Yang kedua, firman Tuhan berkata, kita mendapatkan kekuatan. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Kita perlu kekuatan untuk menghadapi hari-hari ini. Situasi dunia yang semakin sulit, banyak keadaan, bahkan pengalaman-pengalaman kabar berita yang kita lihat. Ya kan? Ada orang yang mungkin dia kuat secara ekonomi, dia kuat mungkin secara lahiriah. Tetapi ketika hatinya lemah, dia tidak kuat menghadapi keadaan situasi. Ada orang yang sambil bisa bunuh diri. Karena apa? Putus asa. Tidak kuat lagi menghadapi segala sesuatu yang ada dalam dunia ini hari-hari ini. Kitab Amsal, kalau kita baca dalam kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-10, kita lihat di sana. Amsal 24 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecilah kekuatanmu. Ada begitu banyak orang yang kelihatannya hebat. Mungkin secara fisik dia kelihatannya berotot. Mungkin secara fisik lahiriah dia kelihatannya mapan secara ekonomi. Oh kuat, hebat, punya kekuatan. Tapi kita lihat segala kekuatan yang ada dalam dunia ini.
Ya, segala kemampuan manusia yang ada secara lahiriah itu tidak akan kuat ketika menghadapi sesuatu yang berat. Sehingga apa? Ada begitu banyak orang yang kalah. Ya kan? Saya pernah lihat di media sosial atau di WA, ada seorang yang di mana, di Italia itu, yang selesai dia menghamburkan uangnya, dia mungkin punya uang banyak, tapi uangnya tidak lagi bisa menyembuhkan dia atau menyelamatkan dia dan keluarganya. Dia menjatuhkan diri dari gedung lantai berapa ya, 20, mati. Karena apa? Sudah putus asa. Jadi kita lihat Allah yang hadir dalam kehidupan kita adalah Allah yang akan memberikan kekuatan. Kekuatan seperti apa yang akan Tuhan berikan kepada saudara? Karena kekuatan sejati seorang itu tidak terletak pada fisiknya, ya, tidak terletak kepada otot. Kekuatan sejati seorang itu tidak terletak kepada otaknya, kepintarannya. Kekuatan sejati dari seseorang itu tidak terletak kepada apa yang melekat dalam dirinya. Apa itu pangkat, jabatan, kekayaan, harta benda yang bersifat materi. Tidak terletak kepada hal itu yang namanya kekuatan sejati. Tapi kitab firman Tuhan berkata ini, kekuatan sejati seorang itu apa? Ada di dalam hatinya. Karena firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesukaran, maka kecillah kekuatanmu. Artinya apa? Kita harus memiliki hati yang kuat. Dan hati yang kuat adalah hati yang bagaimana? Hati yang kuat adalah hati yang menjaga tetap murni. Hati yang menjaga supaya hati ini tetap teguh. Hati yang menjaga supaya firman-Nya tetap ada dalam setiap hati ini. Karena apa? Karena di dalam hati ini Allah mau berdiam. Allah mau tinggal. Itu sebabnya Amsal pasal 4:23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Termasuk apa? Kekuatan untuk kita menghadapi hari-hari ini. Yaitu ketika kita memiliki hati yang siap untuk Allah tinggal dan berdiam dan hadir. Karena firman Tuhan berkata, Dia mau hadir dan Dia mau tinggal dari setiap kehidupan kita. Di mana? Di pusat kehidupan kita, yaitu di hati kita. Jadi ketika Bani Korah berkata Allah itu ada bagi kita. Sebagai apa? Tempat perlindungan. Dan kedua, ketika Dia hadir dalam hati kita, yang hatinya ini menjadi sumber kekuatan bagi setiap manusia. Dan kekuatan sejati terpancar dari hati. Apalagi kalau hati itu penuh dengan firman. Apalagi kalau hati itu Allah yang bertakhta di tempat itu. Maka kekuatan Allah akan menjadi bagian setiap orang-orang yang membuka hati mereka. Yang menghadirkan Allah dalam hati mereka. Yang menjadikan Allah sebagai pusat dalam hati mereka. Maka kekuatan kita menjadi kekuatan yang luar biasa. Menghadapi yang masa yang sukar, kita tidak sendiri. Karena Allah ada di dalam kehidupan kita. Sehingga Roma berkata, kalau Allah ada di pihak kita, seperti perkataan Bani Korah, kalau Allah berpihak kepada kita, Allah hadir bagi kita, Allah ada di dalam hati kita, Allah selalu bersama dengan kita, Dia berdiam dalam hati kita, maka firman Tuhan berkata, siapakah lawan kita? Tidak ada kelawan, tidak ada musuh yang lebih besar daripada kuasa Tuhan yang diam dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan itu yang harus kita imani. Ini yang harus kita percaya. Bahwa firman Tuhan berkata Tuhan memberikan kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia ini. Itu sebabnya Bani Korah berkata, aku tidak takut. Kalau kita baca ayat yang ketiga nanti. Kenapa? Karena ada keyakinan bahwa kehadiran Allah dalam kehidupannya. Ketika kehidupannya, hatinya menjadi pusat Allah bertahta. Maka firman Tuhan berkata selain Dia memberikan, menjanjikan perlindungan. Yang kedua, Tuhan hadir untuk apa? Memberikan kekuatan. Dia memberikan kekuatan. Di mana kekuatan itu bersumber? Dari hati yang bersih, hati yang murni, hati yang kita mau buka untuk apa? Firman Allah diam, untuk Allah terus tinggal. Karena sifatnya Allah sebagai Allah yang kudus, Dia juga mau berdiam dalam setiap hati manusia yang mau terbuka, yang rindu, yang haus, dan yang mau selalu menjaga hatinya tetap bersih di hadapan Tuhan. Kitab Matius pasal 5 saya katakan, salah satu ucapan berbahagia. Berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Artinya apa? Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kita melihat Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena kita menjaga hati sebagaimana tempat Tuhan mau berdiam.
Ada begitu banyak tempat yang mewah mungkin di dunia ini. Ada begitu banyak tempat yang megah. Ada begitu banyak tempat yang indah, yang luar biasa. Yang dibangun oleh tangan manusia. Tapi Allah tidak mau berdiam di sana. Allah lebih berdiam, memilih untuk tinggal di setiap hati manusia. Itu sebabnya dia berkata, tidak tahukah kamu dalam kitab Korintus, bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dan roh Allah diam dan tinggal di dalam setiap hati kita. Dan kehadirannya dalam hati kita, salah satunya memberikan kekuatan. Amin. Sehingga kalau ada di dalam kita. Itu sebabnya ini menjadi sebuah jaminan perlindungan Tuhan. Bagaimana ada orang berkata, bagaimana supaya Tuhan itu benar-benar hadir memberikan perlindungan, memberikan kekuatan. Dia harus menjadi pusat yang terutama dalam kehidupan kita. Memenuhi hati ini. Firman-Nya tinggal dalam hati ini. Sebentar kita akan lihat. Ketika goncangan terjadi di tengah dunia ini. Baik secara fisik maupun secara keadaan. Dunia bergoncang. Tapi Allah, kota Allah, tempat kediaman Allah itu tidak akan goncang. Kenapa? Karena Allah ada di tengah-tengah kota itu. Dalam kitab Mazmur pasal 46 ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan. Ayat 5. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Sekarang mari kita lihat. Apakah kehidupan kita telah menjadi tempat di mana Allah mau diam, Allah mau bertakhta, Allah mau tinggal dalam kehidupan kita. Dan ketika kehidupan ini menjadi tempatnya Allah, menjadi kota kediamannya Allah. Firman Tuhan berkata, maka kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Ada aliran sungai yang memberikan segala keperluan kebutuhan kita. Yang mengalir dari takhta kasih karunia Allah. Itu akan mengalir ketika kita menyediakan hati kita, hidup kita untuk menjadi tempat kediamannya, untuk menjadi tempat dia berdiam. Maka firman Tuhan ayat yang ke-6, Allah ada di dalamnya. Saudara perhatikan, ini sampai sama dengan ayat yang kedua. Allah ada bagi kita. Dan ayat ini berkata Allah ada di dalamnya. Di mana? Di dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Saudara yang ada di rumah, saudara yang mendengar firman Tuhan berkata, saudara imani saat ini Allah ada di dalam saudara. Allah tinggal dalam saudara. Allah ada dalam keluarga saudara. Allah ada bersama dengan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, dan kalau Allah ada dalam kota itu, maka kota itu tidak akan goncang. Bumi bergoncang, segala suatu keadaan bergoncang. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Ibrani, segala sesuatu suatu saat akan digoncangkan oleh Tuhan. Bukan hanya bumi, bahkan langit pun akan digoncangkan. Supaya akan tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Yaitu apa? Kerajaannya. Luar biasa, gerejanya. Gereja yang sempurna, semakin dimurnikan. Sehingga keadaan situasi tidak akan menggoncangkan iman kita. Karena dia ada di dalam kota itu. Allah yang bertakhta dalam kota itu. Allah yang tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita punya kekuatan. Dan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan Allah yang diam dalam kehidupan kita. Amin. Segala sesuatu bergoncang. Tapi kota Allah, di mana Allah diam di dalamnya. Ketika Tuhan menjadi pusat dalam hati kita. Dan kehidupan kita berpusat kepada Tuhan. Maka saya akan percaya, masalah sebesar apapun. Tantangan seberat apapun, musuh sehebat apapun, itu tidak akan pernah mengalahkan kita. Tapi kalau hati kita jadi lemah, Allah tidak tinggal dalam kehidupan kita. Firman-Nya tidak tinggal dalam kehidupan kita. Amsal berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tapi kekuatan yang ada dalam kehidupan kita besar. Karena apa? Karena Allah ada bersama dengan kita. Amin. Ketika kita lihat musuh begitu besar, dan kita melihat diri kita begitu kecil, maka kita meremehkan kuasa Tuhan. Tapi ketika kita melihat segala sesuatu, dan kita melihat Allah yang ada di dalamku lebih besar daripada musuh yang ada di hadapan kita. Masalah yang ada di hadapan kita, persoalan yang ada di hadapan kita. Kenapa? Karena kita melihat dia Allah yang besar. Wah, luar biasa. Dia Allah sebagai Allah Yehova. Dia sebagai Allah Elohim, pencipta langit semesta ini. Dia tinggal bersama dengan kita. Dan dia ada. Dia hadir untuk memberikan yang kedua, kekuatan bagi kita. Amin. Jadi kita tidak akan kuat kalau kita berjalan sendiri, saudara. Kita lemah, kita tidak berdaya kalau kita berjalan sendiri. Kita perlu terus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan saya, saudara. Kita selalu mengundang Tuhan, selalu dia menjadi pusat dalam kehidupan kita.
Dan kita selalu mau berpusat kepada Tuhan. Sehingga apa? Ini menjadi rumahnya. Ini menjadi kediamannya. Rumah hati ini adalah baitnya. Kehidupan ini adalah tempat kediamannya. Di mana dia mau tinggal. Di mana dia mau berdiam. Dan kalau dia ada, firman Tuhan berkata, ada aliran-aliran sungai yang luar biasa. Waduh, di tengah dunia yang semakin sukar, betapa dirindukan yang namanya sungai yang menyejukkan. Sungai yang memberikan kedamaian. Nah, sungai itu hanya bersumber dari takhta kasih karunia Tuhan. Nah, kalau Allah berpusat dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata, ada aliran-aliran sungai yang memberikan kesejukan, memberikan damai, memberikan ketenangan. Itu sebabnya, mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, kalau Allah hadir bagi kita, kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, Bani Korah berkata, Allah itu bagi kita. Yang pertama, dia akan menjadi tempat perlindungan kita. Yang kedua, dia akan menjadi kekuatan kita. Yang ketiga, sebagai penolong dalam kesesakan. Luar biasa. Jadi Allah ada bagi kita. Allah hadir bagi kita. Allah ada bersama dengan kita. Yang ketiga adalah untuk menjadi seorang penolong. Penolong dalam apa? Ketika kita menghadapi masalah. Bani Korah berkata, dalam kesesakan. Kesesakan artinya suatu keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang tidak enak, keadaan yang sangat menakutkan, keadaan yang sangat tidak sesuai dengan keinginan kita. Dia hadir untuk apa? Menjadi seorang penolong. Hari-hari ini mungkin ada begitu banyak orang di luar sana yang mengalami hal-hal seperti ini. Masa-masa yang kesesakan. Karena memang kitab 2 Timotius 3 ayat 1 saya katakan, ketahuilah pada akhir zaman, pada zaman akhir, bahkan akan datang masa-masa yang apa? Sukar. Masa-masa kesesakan. Itu sebabnya kita perlu penolong. Jangan kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Ingat ada Tuhan, ada Allah yang luar biasa. Dia Allah Immanuel. Dia hadir untuk apa? Memberikan pertolongan bagi saudara. Mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa? Hanya Dia yang sanggup menolong kita, saudara. Mungkin saudara berseru ketika keadaan, ada orang yang berseru mencari pertolongan. Datang kepada pemerintah. Datang kepada orang hebat. Kepada orang mungkin yang dia tahu sanggup menolong kehidupannya. Tapi mari kita mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya dari Dialah sumber pertolongan kita. Dan pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena apa? Karena ketika kita berharap kepada Tuhan. Berharap menantikan Tuhan, berdiam diri dan hanya datang kepada Tuhan. Mencari wajahnya, mencari hadiratnya. Bukan hanya mencari tangannya, tapi kita mencari wajahnya Tuhan. Maka berkatnya, tangannya akan terulur bagi saya saudara. Yang menjadi kuncinya di sini adalah apa? Masihkah Allah selalu tinggal dan berdiam dan hadir dalam kehidupan saya saudara? Karena firman Tuhan berkata, kalau Allah ada bagi kita, Tuhan hadir dalam kota, dalam tempat kediamannya. Dan saat-saat ini, kita mau membuka hati kita. Setiap rumah kita di rumah saudara itu akan menjadi tempat kediamannya Tuhan. Dan ketika Allah diam di sana, luar biasa saudara akan nikmati berkat Tuhan. Ada sebuah kisah, saya akan tutup dengan kisah ini. Ketika satu saat Raja Daud ingin memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Yearim menuju ke kota Daud. Dalam perjalanan terjadi eksiden ketika Usa melakukan segala sesuatu yang keliru dan akhirnya tabut itu hampir jatuh. Dan akhirnya apa? Pada saat itu Daud mengambil keputusan untuk apa? Membawa tabut ini untuk mampir di rumah Obed Edom. Dan ketika tabut ini tinggal di rumah Obed Edom sangat bersuka cita. Dia menyambut dengan baik tabut perjanjian itu. Dan selama 3 bulan tabut perjanjian itu diam dan tinggal di rumah Obed Edom. Firman Tuhan berkata, rumah Obed Edom diberkati oleh Tuhan. Di sana dikatakan apa? Rumah. Kita tahu bersama tabut perjanjian pada zaman Taurat itu biasanya hanya ada di dalam bait Allah atau dalam tabernakel. Karena itu adalah lambang dari kehadiran Tuhan. Dan satu saat ketika tabut perjanjian itu hadir dalam rumah Obed Edom, ini bukan hal yang kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana yang indah di balik semua itu. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan itu bisa hadir di mana saja. Kehadiran, grafirat Allah itu bisa hadir dimanapun.
Bukan hanya dalam suatu gedung yang mewah, gedung yang begitu indah, dalam bangunan bait Allah atau tabernakel atau gereja. Tapi kita lihat ketika peristiwa rumah Obed-Edom diberkati, karena ada tabut perjanjian yang diam di sana, Allah ingin memberikan sebuah informasi kepada saudara, bahwa dia juga mau tinggal dan diam di rumah kita masing-masing. Mungkin rumah Obed-Edom adalah rumah yang sederhana, bukan rumah yang indah, bukan rumah yang mewah. Tapi di mana di dalam rumah itu Obed-Edom punya hati yang mau terbuka. Dia tidak bilang, oh enggak boleh, nanti gimana ini? Enggak. Tapi dia tidak komplain, dia tidak menentang hal itu, tapi dia menerima dengan sukacita, dia meresponi hal itu. Dan dia menjaga dengan baik tabut itu. Dan selama tabut perjanjian ada di rumah Obed-Edom, firman Tuhan berkata apa? Rumah Obed-Edom dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini, saudara mungkin dengan keadaan ini, kita tidak bebas untuk datang bersama-sama berkumpul beribadah di rumah gereja. Tapi rumah saudara dibuka untuk Allah hadir di sana. Ini bukan hal kebetulan, karena Allah ingin memberkati setiap rumah saudara. Allah ingin memberkati setiap rumah-rumah tangga saudara. Allah ingin hadir dalam rumah saudara. Allah ingin turun untuk memberkati keluarga saudara. Mari sebabnya kita buka hati. Karena kalau Tuhan ada, Tuhan hadir. Tuhan ada dalam tempat kediamannya. Ketika kita membuka hati seperti Obed-Edom membuka rumahnya. Sehingga rumahnya diberkati. Demikian juga saudara di rumah beribadah dengan sungguh-sungguh. Mungkin saudara berkata beda ibadah di rumah dengan di gereja. Enggak, dia Allah tetap yang sama. Kapasitasnya itu tetap yang sama. Dia hadir di gereja ini. Dia hadir di rumah saudara dengan berkat yang sama. Dan kehadiran Allah juga. Dia rindu untuk selalu menikmati persekutuan secara pribadi dengan umat-umatnya. Amin. Mari kita mau selalu undang Allah untuk hadir dalam kehidupan saudara. Saya akan percaya kalau dia hadir dalam rumah saudara, dalam hati saudara, dan dia menjadi pusat dalam kehidupan saudara, maka Tuhan hadir untuk memberikan berkat perlindungan, berkat kekuatan, dan pertolongan. Puji Tuhan. Kita harus berani untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita datang menghampiri tahta kasih karunia dan menikmati pertolongan Tuhan setiap saat. Saya akan membaca satu ayat terakhir dan kita akan masuk dalam doa. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Artinya apa? Undang hadirat Tuhan. Undang Tuhan hadir dalam rumah saudara. Tuhan Allah bertakhta dalam hati saudara. Firman Tuhan berkata di sini, marilah kita dengan penuh keberanian. Mungkin saudara malu. Mungkin saudara berkata, rumah saya mungkin tidak layak. Rumah saya tidak semegah rumah gereja. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati saudara. Mari kita buka hati kita. Dia mau hadir di sana. Firman Tuhan berkata, dengan penuh keberanian, hampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita bisa menerima rahmat perlindungan, menerima kekuatan. Dan firman Tuhan berkata, supaya kita mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Tapi mari kita selalu membuka hati kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa. Saya akan berdoa dari tempat ini. Dan saudara di rumah masing-masing, saudara berdoa di rumah saudara. Karena dia juga hadir di sana. Dia siap memberkati setiap umat-umatmu. Dia siap mencurahkan berkat-Nya. Perlindungan, berkat kekuatan, berkat pertolongan. Buka hati kita untuk Allah ada, untuk Allah diam, untuk Dia tinggal, untuk Dia bertakhta dalam setiap hati saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Katakan, biarkan roh-Mu, biarkan roh-Mu tinggal dalam kami, diam dalam kami, selalu bersama kami Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu rasakan dan nikmati curahan kuasa roh-Nya.
Nikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Oh, indah bersamamu Tuhan. Oh, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Oh, indah bersamamu Tuhan. Bersamamu selamanya. Kalau engkau hadir, engkau undang Tuhan hadir dalam rumahmu, dalam hidupmu, dalam keluargamu. Firman Tuhan berkata, sungguh indah bersama dengan Tuhan. Hanya dengan dekat dengan Tuhan kita akan merasa tenang. Hanya dekat dengan Tuhan kita merasa aman. Kita mau selalu bersekutu dengan Dia. Haleluya. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan, hanya dekat padamu Tuhan. Oh, hanya dekat. Hari-hari ini kita hanya mau datang mendekat kepada Tuhan. Tidak ada dalam pikiran kami untuk menjauh daripadamu Tuhan. Bahkan dalam situasi keadaan seperti ini, kami mau semakin mendekatkan diri. Keadaan apapun tidak akan pernah memisahkan kami daripadamu Tuhan. Sebab Engkau selamatan kami, Engkau kekuatan kami. Mari katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu Tuhan, hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu kami rindu selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Oh, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau Engkau hadir bersama kami, hidup ini akan terasa indah Tuhan. Kalau kami bersekutu dengan Engkau, hidup kami akan terasa indah. Karena kehadiran-Mu memberikan perlindungan, kehadiran Tuhan memberikan kekuatan, kehadiran-Mu menghadirkan pertolongan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir, Engkau ada, Engkau selalu bersama dengan kami umat-Mu Tuhan. Bahkan pada saat ini pun Tuhan, kami percaya Engkau selalu bersama dengan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini, karena kami akan percaya Roh-Mu juga hadir bersama dengan umat-umat-Mu. Bahkan di saat yang sama ini, semua kami ada di tempat yang indah, yaitu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau selalu menjaga persekutuan bersama dengan Engkau. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan Roh-Mu pergi dari kami, tapi biar Roh-Mu selalu tinggal dalam kami. Engkau hadir dalam setiap hati umat-Mu. Engkau hadir dalam setiap rumah tangga umat-Mu.
Engkau juga hadir dalam setiap rumah-rumah umat-Mu. Sehingga kehadiran Tuhan membawa berkat yang luar biasa. Kehadiran-Mu Tuhan memberikan perlindungan. Kehadiran-Mu memberikan kekuatan. Bahkan kehadiran-Mu menjadi penolong bagi setiap umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini. Mungkin ada jemaat umat Tuhan yang di rumah, yang memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Yang membutuhkan perlindungan-Mu. Yang memerlukan pertolongan dan kekuatan-Mu. Biar Engkau hadir di rumah-Mu. Engkau hadir dalam setiap rumah umat-Mu. Engkau hadir dalam setiap hati umat-Mu saat ini. Menjamah setiap hati umat-Mu. Dan kehadiran-Mu ini menjadi sebuah kepuasan yang sejati bagi kami. Tinggallah terus dalam kehidupan kami. Tinggallah terus dalam bait-Mu Tuhan. Rumah-Mu, kediaman-Mu. Yaitu setiap hati kami umat-Mu. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka hati setiap rumah kami. Untuk Tuhan ada dan mencurahkan berkat-Mu. Terima kasih. Diberkatilah setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang dalam keadaan susah Tuhan hiburkan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan Engkau jamah dan berikan kesembuhan. Bahkan mereka yang membutuhkan pertolongan, Engkau hadir di sana. Engkau ada bersama dengan umat-Mu. Memberikan damai sejahtera. Memberikan ketenangan. Sebab hanya dekat Engkau kami tenang. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu bagi setiap kami umat-Mu yang sudah mendengarkan. Tidak sia-sia kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Berkat kekuatan Tuhan selalu limpahkan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.